Baik, langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah. Walaupun pembelajaran dilakukan secara daring, kalian tetap harus semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Kalian juga harus bisa menjaga kondisi dan menjaga kesehatan di situasi pandemi COVID-19 ini. Untuk presensi, silakan kalian menuju ke Google Classroom. Di sana sudah tersedia presensi yang harus kalian isi. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mencoba mengidentifikasi informasi, pengetahuan, dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi. Pada pertemuan kali ini, kita akan mencoba mengonstruksi informasi, pengetahuan, dan urutan kejadian dalam sebuah teks eksplanasi. Yang pertama, kita akan mencoba menjelaskan dan mengetahui gagasan utama, topik, dan fakta dalam teks eksplanasi. Yang kedua, kita akan mencoba mengetahui bagian-bagian dari teks eksplanasi. Silakan kalian cermati video pembelajaran materi teks eksplanasi hari ini. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai gagasan utama, topik, dan fakta dalam teks eksplanasi. Apakah ada yang tahu apa itu gagasan utama? Silakan jika ada yang bisa menjawab. Baik, gagasan utama biasa kita sebut dengan ide pokok, gagasan umum, atau pikiran utama. Gagasan utama merupakan inti dari sebuah paragraf. Dengan kata lain, sebuah paragraf merupakan pengembangan dari gagasan utama. Bisa kita lihat di sini, saya mempunyai dua contoh dari sebuah gagasan utama. Apakah ada yang tahu ini adalah dua contoh dari gagasan utama apa? Yang pertama merupakan gagasan utama yang paragrafnya ada di awal, atau biasa kita sebut apa? Betul sekali, paragraf deduktif. Nah, yang kedua, itu ada gagasan utama yang terletak di akhir paragraf, atau biasa kita sebut paragraf induktif. Betul sekali. Ciri dari paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah jenis paragraf yang bermula dengan penjabaran tentang hal-hal umum, kemudian menjurus ke hal-hal khusus. Ciri yang pertama yaitu kalimat utama atau ide pokok terdapat pada kalimat pertama paragraf. Seperti contohnya tadi, kecelakaan akibat mengantuk masih sering saja terjadi. Nah, untuk ciri-ciri yang kedua yaitu polanya umum, khusus. Paragraf deduktif biasanya menjelaskan latar belakang peristiwa terlebih dahulu, lalu dilanjutkan ke pola khusus. Yang ketiga yaitu kalimat utama dirinci dengan kalimat penjelas. Nah, untuk kalimat utama biasanya pada paragraf deduktif itu diperkuat oleh kalimat-kalimat penjelas. Selanjutnya ada ciri-ciri dari paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Ciri yang pertama yaitu diawali dengan penjelasan khusus. Kebalikan dari paragraf deduktif, paragraf induktif diawali dengan penjelasan khusus pada kalimat pertamanya. Yang kedua, kalimat utama terletak di akhir paragraf. Beda dengan paragraf deduktif, paragraf induktif, kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Yang ketiga, polanya khusus, umum. Penjelasan paragraf induktif diawali dengan pola khusus lalu menuju ke pola umum. Materi selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang fakta. Apakah ada yang tahu apa itu fakta? Silakan jika ada yang tahu. Baik, fakta merupakan sebuah kenyataan atau kejadian yang benar-benar terjadi. Di dalam teks eksplanasi, fakta berfungsi sebagai kalimat-kalimat penjelas. Kalimat-kalimat penjelas tersebut adalah kalimat yang mendukung sebuah gagasan umum atau gagasan utama. Ciri-ciri fakta yang pertama ada bersifat objektif, yang kedua dapat dibuktikan kebenarannya, yang ketiga
kejadian yang sedang terjadi atau pernah terjadi. Yang keempat, sebuah fakta dapat menjawab 5W1H, yaitu apa, siapa, di mana, mengapa, kapan, dan bagaimana. Nah, tentu saja kalimat atau sebuah teks eksplanasi harus dituliskan berdasarkan fakta, karena di dalam teks eksplanasi berisi penjelasan bagaimana dan mengapa sebuah kejadian fenomena dapat terjadi. Di dalam teks eksplanasi juga ada hubungan kausalitas, yaitu hubungan sebab akibat mengapa fenomena tersebut dapat terjadi. Sampai sini paham? Bisa kita lihat, ini merupakan contoh kalimat fakta dalam teks eksplanasi. Yang pertama yaitu sampah organik merupakan sampah yang dapat terurai oleh bakteri dengan sangat mudah. Yang kedua, wayang merupakan seni pertunjukan asli Indonesia yang berkembang di Pulau Jawa dan Bali. Yang ketiga, gunung meletus merupakan salah satu fenomena alam yang terjadi akibat adanya endapan magma yang ada di dalam perut bumi. Ketiga kalimat tersebut merupakan kalimat fakta. Mengapa? Karena dapat dibuktikan kebenarannya. Materi kedua yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini yaitu tentang bagian-bagian pokok dari teks eksplanasi, atau biasa kita sebut apa? Struktur teks eksplanasi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mencoba mengetahui pengetahuan dan urutan kejadian dari teks eksplanasi. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba menyusun bagian-bagian penting dari teks eksplanasi. Bagian-bagian penting yang pertama yaitu berisikan pernyataan umum. Pernyataan umum merupakan latar belakang peristiwa yang akan dijadikan sebagai penjelasan mengenai peristiwa tersebut. Yang kedua ada deretan penjelas. Deretan penjelas berisikan informasi bagaimana dan mengapa rangkaian peristiwa tersebut dapat terjadi. Yang terakhir ada interpretasi. Interpretasi adalah penafsiran atau penyimpulan penulis atas segala sesuatu yang terjadi pada teks tersebut. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan? Bisa kita lihat di sini, ini merupakan contoh teks eksplanasi yang berjudul Penyebab Lunturnya Budaya Indonesia. Di dalam pernyataan umum berisikan latar belakang peristiwa mengenai topik yang akan dijelaskan pada proses terjadinya peristiwa tersebut. Pada bagian penjelasan atau deretan penjelas berisi penjelasan rangkaian peristiwa atau urutan mengapa suatu fenomena dapat terjadi. Bisa juga berisi urutan bagaimana peristiwa tersebut dapat terjadi. Pada bagian kesimpulan atau interpretasi merupakan sebuah penafsiran, pemaknaan, atau penyimpulan yang berupa pendapat penulis atas sesuatu yang telah dijelaskan dalam teks tersebut. Bisa kita lihat di sini kesimpulannya, kurangnya pembelajaran budaya mengakibatkan budaya kita sedikit demi sedikit menghilang. Kesimpulan pertemuan hari ini, gagasan utama itu terdapat dua bagian atau dua jenis. Yang pertama yaitu gagasan utama yang berada di awal paragraf atau biasa kita sebut paragraf deduktif. Yang kedua yaitu gagasan utama yang ada di akhir paragraf, yaitu biasa kita sebut paragraf induktif. Nah, kita juga sudah membahas mengenai fakta dalam sebuah teks eksplanasi. Teks eksplanasi harus berdasarkan fakta, harus ditulis berdasarkan kenyataan. Yang ketiga, kita sudah mengetahui bagian-bagian pokok dari teks eksplanasi. Yang pertama ada pernyataan umum, yang kedua ada deretan penjelas, dan yang ketiga ada interpretasi. Baik, sampai sini. Jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan nanti saat sesi diskusi. Silakan kalian membuka Google Classroom. Di sana sudah tersedia tugas untuk pembelajaran hari ini. Nah, silakan kalian isi. Dan untuk pertemuan hari ini saya kira cukup sekian. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan.